Shalom, selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Pastinya semuanya sehat walafiat. Karena kita semua selalu dilindungi, disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mengikuti pembelajaran kita selanjutnya pada pembelajaran pendidikan agama Kristen. Guru berharap dalam pembelajaran ini kalian juga tetap duduk dengan tenang, tetap fokus mendengarkan penjelasan yang disampaikan sehingga kalian bisa mengerti setiap penjelasan dan nantinya kalian bisa menjawab setiap pertanyaan yang diberikan kepada kalian. Shalom juga pada yang nonton. Kami semua pagi ini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran dan menyimak setiap penjelasan yang Pak Guru sampaikan. Terima kasih sebelumnya ya Pak Guru. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Pak Guru beserta keluarga. Baiklah anak-anakku sekalian, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tentunya masih seputar materi kita minggu lalu, yaitu tentang dosa. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian dosa, penyebab terjadinya dosa, serta tindakan-tindakan atau hal-hal yang harus dilakukan agar kita terhindar dari dosa. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya, yaitu tentang akibat dari pelanggaran yang kita lakukan, yaitu dosa yang kita lakukan. Perhatikan baik-baik ya, dengar dan simak penjelasan Pak Guru dengan baik ya anak-anak. Pembahasan kita hari ini tentunya dirujuk dari ayat Alkitab yang terambil dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-24. Dalam kitab ini menjelaskan seseorang yang melakukan pelanggaran yang menimbulkan dosa akan mengalami akibat seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa. Mereka melakukan pelanggaran dengan tidak menuruti perintah Allah, sehingga mereka mendapatkan akibat dari apa yang mereka lakukan. Pelanggaran yang pertama yaitu putusnya hubungan Allah dengan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Demikian juga dengan kita semua. Apabila kita melakukan segala tindakan yang menimbulkan dosa, maka hubungan kita dengan Allah yang adalah Sang Pencipta, Sang Pemelihara akan terputus. Dan kalau hubungan kita sudah terputus dengan Allah yang adalah Pencipta kita, pelindung kita, maka kehidupan kita akan hampa. Kehidupan kita akan jauh dari kebahagiaan. Kehidupan kita akan jauh dari sukacita. Oleh sebab itu, agar kita tetap diberkati dan penuh dengan kebahagiaan di dalam Kristus, maka teruslah bertindak dengan baik dan benar. Hal berikut yang menjadi akibat ketika melakukan pelanggaran akan perintah Allah atau hukum-hukum Allah dirujuk dari kitab Kejadian pasal 3, yaitu diusir oleh Allah. Adam dan Hawa diusir oleh Allah sehingga kehidupannya menjadi jauh dari Allah. Mereka diusir keluar dari Taman Eden yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesempurnaan dan menjauh dari Allah.
dan hidup dalam perjuangan penderitaan untuk memperjuangkan kehidupan. Dan itulah hukuman kedua yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa ketika mereka melanggar perintah Allah. Hal yang sama juga akan dialami oleh kita ketika kehidupan kita menjauh daripada Tuhan, ketika kehidupan kita selalu melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan dosa seperti mencuri, merampok, bahkan tindakan-tindakan lain yang jahat di hadapan Allah, kita juga akan dihukum oleh Allah. Allah akan menjauh dari kita, dan berkat-berkat Tuhan akan terhalang dalam kehidupan kita, dan kita akan terus mengalami susah, kita akan terus mengalami penderitaan dalam hidup ketika kita menjauh daripada Tuhan. Tetapi apabila kehidupan kita terus melakukan apa yang diinginkan Tuhan, yang tidak menimbulkan dosa, maka Tuhan akan dekat dengan kita. Allah itu akan dekat dengan kita, akan selalu bersama-sama dengan kita, selalu menyertai kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan, apabila Allah bersama-sama dengan kita, semuanya akan penuh dengan kebahagiaan. Kita akan mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan. Kita akan mengalami kesempurnaan di dalam Tuhan apabila kita menjauhkan dosa dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Hal berikut yang menjadi konsekuensi yang akan diterima apabila melakukan pelanggaran hukum Allah, perintah Allah, berdasarkan kitab Kejadian pasal 3, seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa, adalah akan dihukum oleh Allah. Adam dan Hawa dihukum karena mereka melakukan pelanggaran, tidak mendengarkan perintah Tuhan, dan melakukan pelanggaran yang menimbulkan dosa. Mereka dihukum. Adam harus bekerja keras untuk memperoleh nafkah. Istrinya harus berjerih payah dalam melayani. Itulah hukuman yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Bahkan bukan Adam dan Hawa saja yang dihukum, tapi ular yang memperdaya mereka juga dihukum oleh Allah. Hal ini terjadi karena Allah adil. Dia memberikan hukuman kepada semua yang melanggar, semua yang melakukan tindakan dosa. Ular memperdaya manusia sehingga manusia terpengaruh. Ular dihukum. Manusia yang terperdaya dihukum juga karena tidak mendengarkan apa yang Allah sampaikan. Demikian juga kita. Kalau kita melakukan tindakan-tindakan dan mendengarkan pengaruh-pengaruh dunia, lalu melakukan segala sesuatu yang jahat, maka kita juga akan dihukum. Hidup kita tidak akan bahagia. Hal berikut yang menjadi apabila melakukan dosa adalah akan mengalami kematian. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Kejadian, Allah berfirman, apabila kamu memakan atau meraba buah pohon yang di tengah-tengah taman, maka kamu akan mati. Kematian di sini diartikan kematian rohani. Rohani akan mati. Apabila rohani mati, maka kehidupan dengan Allah terputus, sehingga hidup tidak akan diberkati. Hidup akan jauh daripada berkat Tuhan.
dan akan selalu mengalami kesulitan dan penderitaan dalam kehidupan. Baiklah anak-anakku sekalian, penjelasan tentang konsekuensi yang akan diterima bagi pelaku-pelaku dosa atau bagi orang yang melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan dosa sampai di sini. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan kita selanjutnya, mungkin di antara kalian ada pertanyaan? Silahkan bertanya terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembahasan kita selanjutnya. Terima kasih Pak Guru atas penjelasannya. Penjelasannya sangat jelas dan kami semua memahaminya. Namun, ada sebuah pertanyaan dari saya Pak Guru. Manusia telah melakukan pelanggaran akan hukum Allah dan telah jatuh ke dalam dosa. Lalu apa tindakan Allah untuk menolong orang berdosa? Apakah Allah hanya menghukum lalu membiarkan mereka terlantar? Atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya ya Pak Guru. Terima kasih. Wah, pertanyaannya sangat super sekali Damian. Terima kasih ya Damian. Nah, berdasarkan penjelasan Alkitab untuk menjawab pertanyaan kamu bisa dirujuk dari Kejadian pasal 3 ayat 9. Kemudian bisa dibaca juga dalam Kejadian pasal 3 ayat 21. Lalu Yohanes 3 ayat 16 dan Matius pasal yang ke-27 ayat 27 sampai 56. Sebenarnya banyak ayat yang bisa menjadi pedoman atau rujukan, tapi Pak Guru hanya ambil 3 ayat ini untuk menjawab pertanyaan kamu. Nah, berdasarkan penjelasan pada kitab Kejadian pasal 3 ayat 9 menyatakan bahwa tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman-Nya kepadanya, "Di manakah engkau?" Jadi tindakan yang Allah ambil pada saat manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yaitu Allah tidak membiarkan mereka, tapi Allah memanggil mereka. Itu adalah bentuk tindakan Allah peduli kepada manusia, karena manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna. Sehingga meskipun manusia melakukan pelanggaran, Allah tetap memanggil mereka, menegur mereka. Selanjutnya bisa kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-21, masih di dalam Kejadian pasal 3. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ini adalah tindakan berikut yang dilakukan oleh Allah untuk menolong manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Selanjutnya dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu apa buktinya Allah mengaruniakan anaknya bagi manusia, supaya manusia yang berdosa bisa dibebaskan? Nah, di dalam Matius pasal 27 ayat 27 sampai 56, di sana sangat jelas kalau kalian baca di dalam Alkitab kalian, di situ menjelaskan tentang bagaimana Allah mengirimkan anaknya untuk menderita, sengsara, diolok, difitnah, dihina, hingga
Dia mati di kayu salib untuk menebus setiap kesalahan-kesalahan, untuk menggantikan setiap dosa-dosa yang manusia lakukan. Dan manusia dibebaskan dari dosa. Nah, semuanya itu dilakukan Allah karena Allah begitu mengasihi manusia, begitu mencintai manusia, sehingga meskipun manusia telah berbuat berbagai pelanggaran yang menimbulkan banyak sekali dosa, tapi Allah tetap mengasihi manusia dan bertindak untuk menolong manusia yang berdosa itu, bebaskan manusia yang berdosa masuk pada kehidupan yang baru untuk memperoleh kedamaian, sukacita, dan bahagia bersama Allah Bapa di sorga. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, kita patut mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan kita sangat baik, penuh kasih, penuh rahmat, yang selalu menolong kita, yang selalu menyertai kita, meskipun dalam setiap kehidupan kita selalu melakukan berbagai pelanggaran-pelanggaran yang mengecewakan Allah, yang mengecewakan Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Tapi Dia selalu setia menyertai kita, Dia selalu memberkati kita, Dia selalu menolong kita dalam segala hal, sehingga hari ini terbukti kita masih ada dan duduk belajar bersama-sama. Itu karena adalah bukti kasih Allah. Oleh sebab itu patut kita menaikkan syukur kita kepada Allah kita. Oh, begitu ya Pak Guru. Sekarang kami semua sudah mengerti. Meskipun kami selalu melakukan pelanggaran, selalu melakukan kejahatan, tapi Allah selalu mengasihi kami. Sehingga hari ini kami masih ada untuk belajar dengan sehat. Semua itu ternyata adalah kasih Allah, karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Terima kasih ya Pak Guru atas penjelasannya. Mulai hari ini kami akan belajar untuk menjauhkan setiap pelanggaran-pelanggaran atau tindakan-tindakan yang menimbulkan dosa. Sekali lagi terima kasih ya Pak Guru. Tuhan Yesus memberkati. Wah, waktu kita sudah habis. Baiklah anak-anakku, kita akan berjumpa lagi dalam pembelajaran kita selanjutnya minggu depan. Kalian semua jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Oh ya anak-anak, Pak Guru hampir lupa. Nanti tugas kalian akan Pak Guru upload pada media pembelajaran Classroom. Jadi Pak Guru berharap kalian semua mengerjakannya dengan baik. Jangan ada yang kerjasama ya. Lalu kalian mengirim kembali jawabannya sesuai instruksi yang sudah Pak Guru sampaikan pada Classroom. Ingat, dalam mengerjakan tugas, bacalah instruksi terlebih dahulu. Terima kasih ya anak-anak. Bye-bye. Oke, siap Pak Guru. Kami akan mengerjakannya dan mengikuti instruksi yang Pak Guru sampaikan. Sekali lagi terima kasih ya Pak Guru. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan semua keluarga di rumah. Bye-bye juga Pak Guru.